Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian sore ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. sore Pak, Pak. kabarnya baik Alhamdulillah baik Pak. Pak. Pak, alhamdulillah baik. Oke, syukurlah jika baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling kelompok secara online begitu ya. Karena ini masa pandemi juga begitu. Sebelumnya anak-anak ini sudah saling kenal satu sama lain belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Pak. Berarti kita tidak perlu berkenalan lagi ya untuk mempersingkat waktu begitu. Oh ya, ngomongin soal waktu, kira-kira mau berapa lama, berapa menit begitu konseling kelompoknya begitu supaya agenda yang lain juga tidak terganggu begitu. Berapa menit? Saya usul 30 menit Pak. Oh ya, 30 menit. Ada lagi? Iya, Pak, 30 menit, Pak. Oh, 30 menit juga. Selain itu ada lagi enggak? Oke, baiklah. Jika semuanya sudah sepakat 30 menit, berarti kita sepakati 30 menit begitu ya. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, adakah yang sudah pernah ikut konseling kelompok online begitu atau konseling kelompok lah begitu? Ada yang sudah pernah? Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, belum semua ya. Jadi belum pernah begitu ya. Oh ya, dalam pandangan kalian kira-kira kalau dengar konseling kelompok begitu apa yang ada di pandangan kalian apa? Saya Pak, Oh ya, silakan. menurut saya tuh kayak nyelesain masalah kelompok gitu Pak. Oh ya, ada lagi? Saya Pak, menurut Akso itu diskusi kelompok sama guru BK Pak. Oke, ya benar ya. Kita akan mendiskusikan permasalahan kita secara berkelompok supaya apa? Supaya masalah kita dapat diselesaikan dengan kebersamaan, dengan cara berdiskusi dengan teman-teman kelompok, begitu ya. Baik Pak. Baik, iya benar Pak. Nah, ada hal yang paling penting nih dalam konseling kelompok, namanya asas konseling kelompok. Asas yang pertama ini adalah asas kerahasiaan, begitu ya. Artinya apapun informasi yang kalian dapat ini bersifat sangat amat rahasia, begitu. Kira-kira sanggup menjaga rahasia? Sanggup Pak. Sanggup Pak. Oke. Bapak tanya satu-satu ya. Ari Eko sanggup ya? Sanggup Pak, sanggup. Yudi sanggup? Sanggup, Pak. Akso sanggup? Sanggup Pak. Pratri? Sanggup Pak. Mila? Sanggup menjaga rahasia? Sanggup. Sanggup Pak, sanggup. Oke, kerahasiaan di sini adalah kunci dari konseling kelompok kita. Sehingga jika ada yang membocorkan akan menerima konsekuensinya ya. Bisa juga ini konsekuensinya bersifat formal dari BK, dari sekolah, atau juga bahkan dari kepolisian pihak yang berwajib, dan juga konsekuensi moral. Coba apa contohnya konsekuensi moral jika tidak bisa menjaga rahasia? Dicap ember Pak. Oke, ada lagi? Tidak amanah. Tidak amanah. Tidak amanah. Ada lagi? Nggak bertanggung jawab Pak. Oke, ada lagi? Nggak bisa jaga rahasia Pak. Oh iya. Lalu, ada lagi? Tidak bisa dipercaya berarti, Pak. Nah, baik. Jika kalian sudah paham betapa pentingnya menjaga rahasia dalam proses konseling ini, begitu ya. Selain itu juga ada asas kesukarelaan, kenormatifan, dan keterbukaan, begitu ya. Mari kita lanjut ke sesi inti dalam konseling kelompok, begitu ya. Masalah yang akan kita bahas kali ini adalah persepsi terhadap orang tua, begitu. Nah, dalam kehidupan kalian akhir-akhir ini, apakah ada yang mengganggu pikiran kalian atau perasaan kalian, bahkan tingkah laku kalian berkaitan dengan orang tua? Ya, bisa dimulai dari Ari Eko dulu. Silahkan. Ya karena banyak masalah sih Pak, kayak gitu Pak. Saya itu apa ya Pak? Selama beberapa waktu ke belakang ini kayak merasa benci, nggak suka, marah sama orang tua saya gitu loh Pak. Karena saya sama adik saya itu ditinggal ke Jakarta Pak untuk bekerja. Bapak saya kerja di sana sama ibu saya kayak gitu Pak. Dan saya itu merasa nggak diperdulikan gitu loh Pak. Ya memang benar sih mereka mengirim uang gitu loh Pak. Cuman ya gimana ya Pak? Kayak merasa orang diperdulikan gitu loh Pak. Masa cuma dikasih duit stok seperti itu Pak. Nah itu sih Pak kalau yang sedikit mengganjal di hati saya dan jadi keresahan saya sih Pak terkait orang tua. Baik, Ari Eko ya. Bapak bisa membayangkan posisi kamu begitu ya. Sungguh berat memang. Mari kita lanjutkan dulu ke yang lain, ke Yudi, silahkan.
Jadi begini Pak, sebenarnya saya juga punya masalah dengan orang tua saya Pak. Saya setelah lulus ini sebenarnya saya pengen jadi polisi, tapi dilarang oleh orang tua saya. Katanya saya suruh kuliah saja. Saya kata orang tua saya mereka nggak siap ketika saya ditempatkan nanti jauh dari rumah. Menurut saya itu bohong Pak, mereka egois, mereka sampai saat ini saya diamkan, dan bahkan saya sampai 3 minggu. Oke, oke ya. Sepertinya ada gangguan, tapi Bapak bisa menangkap maksudnya Yudi. Memang berat ya jika kita memiliki suatu cita-cita yang tidak didukung oleh orang tua, begitu ya. Kita lanjutkan dulu ke Mila. Silakan Mila. Iya, oke, terima kasih Pak Ari. Mungkin cerita saya ini nanti kedengarannya agak alay gitu ya, mungkin teman-teman, atau bucin mungkin. Ya, tapi ini memang masalah yang saya anggap serius seperti itu. Ya, kalau kita ketahui bersama, saya kan punya pacar nih Pak. Ya, biasalah anak muda gitu. Nah, orang tua saya itu melarang saya pacaran dengan alasan pacaran itu membawa pengaruh buruk untuk saya. Jadi dinilai saya itu sering pulang malam karena pacaran dan lain-lain. Padahal kan begitu anak muda lah, biasa seperti itu ya. Bahkan ketika pacar saya main ke rumah itu dimarahi habis-habisan sama orang tua saya. Ya kan saya jadi malu gitu kan, jadi nggak enak gitu. Sekarang kalau perlu jadi saya tuh semenjak kejadian itu agak sebel gitu sama orang tua. Jadi sekarang kalau nggak perlu-perlu amat bicara sama orang tua, ya saya nggak bicara gitu. Saya berpikir mereka tidak memikirkan kebahagiaan anaknya. Ya itu saya tadi kayak ya pacaran gitu sih Pak. Oke, baik Mila ya. Masalah percintaan ini, apalagi jika berkaitan dengan orang tua ini, bukan masalah yang sederhana ya pastinya. Kita lanjut ke Ratri dulu. Silahkan, Ratri. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Jadi jujur saja sih Pak, saya tuh malu Pak mau menceritakan ini. Setelah Bapak yakinkan, ya saya coba untuk menceritakan ini ya Pak. Jadi sudah hampir 2 minggu Pak, saya tuh pulang ke rumah itu jam 12 malam terus. Dan saya tuh berangkat dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, kayak gitu, begitu Pak. Saya tuh benar-benar benci gitu loh Pak sama orang tua saya, karena saya tuh pengen lanjut kuliah kan. Tapi orang tua saya tuh nggak bisa membiayai saya gitu Pak. Makanya saya tuh memutuskan apa ya, pengen kerja gitu loh Pak. Saya disuruh kerja karena nggak mampu gitu Pak orang tua saya untuk membiayai. Saya tuh rasanya benci gitu loh Pak sama orang tua tuh, kesel gitu sampai pengen bakar rumah aja kali ya Pak gitu. Saya tuh mikir kalau orang tua saya tuh nggak suportif gitu loh Pak sama saya, sama karir anaknya gitu Pak. Maaf ya Pak. Ya, sebenarnya tidak perlu minta maaf ke Bapak ya, Ratri ya. Sekali lagi Bapak katakan bahwa sungguh berat memang jika kita memiliki cita-cita yang tidak didukung sama orang tua begitu ya. Kita simpan dulu, kita lanjut ke Akso. Silakan Akso. Ya Pak, jadi gini, saya sebenarnya habis bertengkar Pak, habis-habisan sama orang tua saya, khususnya ya saya eh, pulang sekolah larut malam Pak, dikiranya itu saya ikut pergaulan yang enggak, padahal kan saya emang ada urusan kan ya Pak di sekolah. Saya meminta kayak saya Pak dengan keras, dirinya saya masih kecil gitu ya, bisa disalah-salahin begitu apa saja. Jujur saya dendam banget Pak sama saya dari kecil, dulu saya sering dipukulin, dimarahin, bahkan sampai besar kayak gini masih aja sering dimarahin Pak. Saya benar-benar benci Pak sama ayah saya, makanya begitu. Tapi sekarang kan saya udah bisa membalas Pak. Dia bisa bentak, saya juga bisa bentak Pak. Dia pukul saya pukul balik gitu Pak. Nggak takut saya Pak. Oke, baik Akso ya. Masalah kamu juga masalah yang kompleks sekali begitu. Baik teman-teman semua, Bapak bisa memahami dan membayangkan betapa beratnya menjadi kalian ya. Bukan hanya masalah yang ada di sekolah yang kalian alami, tapi juga masalah yang ada di rumah itu juga memang berat. Bapak kira kalian memang luar biasa.
Tapi meskipun demikian, jika didalami sebenarnya masalah yang kalian alami ini berkaitan dengan persepsi yang negatif pada orang tua, gitu ya. Coba kita lihat Ari Eko, yang merasa bahwa orang tuanya ini merantau. Itu artinya tidak memperdulikan dia, gitu. Kira-kira betul begitu enggak? Kalau menurut Yudi gimana? Apa benar begitu? Menurut saya tidak begitu ya Pak. Kan orang tuanya juga mencari uang untuk area juga begitu Pak. Oke, kalau menurut Mila bagaimana? Kalau menurut saya nggak beda jauh sama Yudi sih Pak. Kalau kita lihat orang tua mana sih Pak yang mau jauh dari anaknya gitu kan. Pastikan orang tua dari Mas Eko itu juga merasa berat pasti meninggalkan Mas Eko. Tapi itu merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua untuk bisa menghidupi keluarganya seperti itu. Oke, baik. Kalau sekarang menurut Yudi, kalau masalah Yudi yang menganggap orang tuanya egois karena menyuruh dia kuliah saja daripada jadi polisi tadi ya, nanti kalau ditempatkan di jauh dari rumah maksudnya. Bagaimana kalau menurutnya Eko gimana? Masalahnya Yudi ini gimana? Baik Pak, kalau menurut saya di sini malah memahami kalau orang tuanya Yudi itu sangat sayang gitu Pak sama Yudi, kayak gitu. Saya malah memahami perasaan orang tuanya yang ingin Yudi lanjut kuliah saja gitu Pak. Oke, kalau menurut Ratri tentang Yudi, masalahnya Yudi? Ya, dia enak sih Pak, didukung kuliah gitu sama orang tua, malah nggak mau Pak, dan malah milih jadi polisi. Lah kan saya capek, nggak minat, dan saya lebih ingin jadi polisi. Capek belajar teori. Oke, baik. Kalau masalah Mila yang menganggap orang tuanya tidak memikirkan kebahagiaan anaknya karena melarang pacaran tadi, yang membawa pengaruh buruk, gimana? Menurut Akso gimana? Kalau menurut saya pacaran ya nggak apa-apa ya Pak, tapi ya jangan sampai membawa kebiasaan dan pengaruh yang buruk. Saya bisa memahami perasaan orang tua Mila yang mungkin kaget melihat perubahan dari kebiasaan sehari-hari Mila yang semenjak pacaran itu. Oke. Kalau Ratri, tadi yang merasa orang tuanya tidak suportif kepada anaknya karena memintanya bekerja saja ya daripada kuliah, di mana orang tua Ratri ini merasa tidak mampu membiayainya. Gitu. Kalau menurut pandangan Yudi bagaimana? Benar nggak suportif gitu atau gimana? Saya rasa ini ya Pak ya, tidak ada orang tua yang tidak mau lihat anaknya bahagia Pak. Bukan tidak mendukung atau memberikan support, tetapi jika memang kapasitas orang tua belum mampu, ya sebaiknya jangan memaksa. Tetapi kan ada bidik misi atau beasiswa lainnya agar bisa kuliah tanpa membayar. Baik, begitu ya. Kalau masalahnya Akso tadi yang merasa bahwa ayahnya ini benci sama Akso nih, karena sering dimarahi, bahkan dipukuli. Kita kembali ke Areko. Gimana menurut Areko? Iya, kalau menurut saya sih Pak, apa yang dilakukan oleh orang tua Akso itu marah, bahkan sampai memukuli Akso itu bukan karena benci sih Pak, tapi lebih ke karena sayang Pak. Karena orang tuanya Akso nggak mau nih Akso melakukan kesalahan kayak gitu Pak. Orang tuanya Akso itu pengen Akso jadi anak yang baik, lurus gitu Pak. Oke, baik. Setelah Bapak dengar pendapat dan penjelasan kalian, ternyata dapat disimpulkan ya bahwa kalian ini memiliki persepsi yang buruk kepada orang tua ini didasari oleh pikiran irasional ya, atau pikiran yang tidak logis. Gitu. Mengapa ini bisa terjadi? Ya mungkin ini karena adanya emosi sesaat, atau juga bisa jadi karena adanya perbedaan antara harapan, keinginan dengan kenyataan yang terjadi. Inginnya sih berkumpul dengan orang tua, tapi ditinggal merantau bekerja. Inginnya masuk polisi, tapi malah disuruh kuliah. Ada yang inginnya kuliah malah disuruh kerja. Ada yang ingin pacaran, tapi malah dilarang. Ada yang ingin hangat, harmonis bersama keluarga, tapi malah seringnya dimarahin. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, apa sih buktinya kalau tadi orang tuamu, Areko, dia itu tidak mempedulikanmu? Apa buktinya? Apa ya? Nggak tahu sih Pak, kayaknya nggak ada deh Pak. Kayaknya saya yang salah persepsi deh Pak. Oke. Nah, kalau Yudi,
Apakah orang tuamu yang memintamu kuliah saja itu bukti kalau mereka tidak mensupport karirmu? Mungkin benar Pak, mereka tidak ingin anaknya bekerja di tempat yang jauh nantinya. Oke. Kalau Mila, tadi orang tuamu melarang kamu berpacaran ya dengan pacarmu itu. Bisakah itu menjadi bukti kalau mereka tidak memikirkan kebahagiaanmu, Mila? Kalau setelah saya renungi gitu Pak, kayaknya saya keliru gitu Pak. Mereka melarang saya itu karena saya jadi berubah kebiasaannya. Mungkin harusnya saya nggak begitu gitu. Dan orang tua saya sepertinya memang tidak salah. Oke, baik. Kalau Ratri tadi yang menyebut orang tuanya tidak menyupport karirnya karena merasa tidak mampu membiayai kuliah gitu ya. Apakah itu juga menjadi bukti yang artinya orang tuamu itu tidak mendukung karirmu? Gimana Ratri menurutmu? Iya Pak, saya rasa itu salah ya Pak. Jika orang tua memang merasa tidak mampu, terus juga sebenarnya itu juga nggak salah sih Pak. Mungkin ya karena saya nggak pernah bilang gitu Pak, kalau misalkan kuliah tuh ada juga lewat beasiswa seperti itu, sehingga ya tanpa biaya gitu Pak. Oke, coba kalau Akso, dengan memarahimu, memukulmu saat kecil, bahkan sampai sekarang, apakah itu menjadi bukti kalau ayahmu ini membencimu, Akso? Ya sebenarnya enggak juga sih Pak. Saya juga sering dengar teman-teman saya juga diperlakukan ayah sama begitu. Itu dilakukan juga agar anaknya tidak terjumus ke hal-hal yang buruk, yang salah gitu. Nah, ya kan anak-anak, sekarang setelah kita pikirkan ulang, ternyata orang tua kita ini bukan tidak menyayangi kita, bukan tidak menyupport karir kita, bukan juga yang menghalang-halangi kebahagiaan kita, bukan juga yang membenci kita gitu ya. Sekarang mari kita bicara kenyataannya deh. Ternyata adanya masalah persepsi pada orang tua ini bisa didasari pada kurangnya komunikasi yang enak dan lengkap begitu ya. Mungkin kita mengatakan kita ingin masuk polisi, titik begitu. Kadang kita tidak memberikan alasan kenapa kita ingin jadi polisi. Kita juga ingin masuk kuliah cuma bilang kita mau masuk kuliah gitu ya. Kita juga tidak memberikan diskusi bahwa kuliah itu belum tentu bayar ya, bisa jadi ada beasiswa kan begitu ya. Terkadang kita juga kurang memberikan informasi diskusi pada orang tua begitu ya, sehingga menimbulkan persepsi yang buruk. Nah, Bapak tanya nih, sampai kapan coba persepsi yang buruk pada orang tua ini kita akan terus pakai? Mau sampai kapan coba? Nah, semua ini hanya butuh komunikasi yang baik. Mungkin mereka ingin mengatakan sayang sama kalian, sama kita, tapi memang mungkin di bibir itu berat gitu ya, tak kuasa menahan air mata begitu ya. Nah, coba kita renungi masalah kita sendiri-sendiri. Kira-kira benar atau tidak sih kalau memang kita ini salah menilai orang tua kita? Bagaimana? Iya Pak, benar. Kayaknya saya salah deh Pak. Oke. Jadi gimana? Sama Pak, saya rasa saya yang kurang benar. Oke. Mila? Iya Pak, ini kesalahan saya juga sih. Oke, Ratri? Iya Pak, saya salah menilai Pak tentang orang tua saya. Akso gimana? Iya Pak, betul. Persepsi saya selama ini itu salah Pak kepada orang tua saya. Nah, kalau memang kita merasa salah, marilah kita ciptakan persepsi yang benar kalau begitu. Sebenarnya orang tua kita itu sayang sama kita. Ya, kita buat persepsi yang baik kepada kita. Oh, orang tua saya itu mensupport saya. Orang tua saya itu mendukung kebahagiaan saya. Orang tua saya itu ingin melindungi saya, ingin membahagiakan saya. Bisa begitu? Bisa Pak. Siapa? Pak. Oke, mantap sekali. Bapak sangat yakin kalian adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa.